Cek 1, 2. Shalom. Masih bersuka cita? Masih semangat? Haleluya, puji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita boleh berkumpul kembali di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan kembali menghadap hadirat Tuhan. Saya persilakan kepada jemaat kapel untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur atas anugerah Tuhan, lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Saat teduh selesai, mari kita bawa penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan dengan menyanyikan pujian yang berkata, "Ku bersyukur Bapa." Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, memuji Dia, sebab terlalu banyak yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti jemaat Cepel, mari berdiri bersama-sama. Mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kembali kita mengulangi pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami datang bersyukur karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan kasih Bapak Pendeta Dr. Yunus D. Alap Kapitang bagi kita dalam doa pembukaan. Hati kami penuh dengan syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setiamu yang telah diberi bagi kami sepanjang pagi sampai siang ini. Kami boleh memuji-muji nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kami melanjutkan ibadah kami siang ini di sini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Roh Kudus ambil alih acara ini dan menolong kami sekalian supaya lewat ibadah ini kami dikuatkan kembali oleh Tuhan untuk menjalani semester baru ini dengan pertolongan daripada Allah sendiri. Kami membuka dan mentabiskan ibadah ini biar boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Jemaat Chapel masih tetap berdiri karena kita masih memuji Tuhan, sebab kita tahu bahwa Dia Allah kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang luar biasa. Karena itu kita nyanyikan pujian, sebab Tuhan Maha Besar. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan, bersuka di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Nyanyikan pujiannya dari awal dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan. Katakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa.
Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan, kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saya persilakan jemaat kapel untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa sesi yang kedua. Adapun bahan doa yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Kita berdoa untuk setiap pemimpin yang ada, baik itu presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pemimpin daerah yang ada. Yang kedua, kita berdoa untuk Kota Makassar, kota di mana kita menempuh pendidikan saat ini. Doakan agar pemimpin kota, kecamatan, desa dan kelurahan yang ada agar diberikan hikmat dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, kita berdoa untuk setiap masyarakat di Kota Makassar dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Berdoa agar Tuhan memberikan keamanan dan ketentraman bagi kota, juga bagi bangsa Indonesia ini. Dan yang keempat, kita berdoa buat persiapan dalam menyambut kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus mendatang. Doakan setiap kegiatan-kegiatan yang direncanakan maupun sedang berjalan di tanah air Indonesia. Kita akan berdoa bersama-sama untuk hal ini, sementara doa akan diaminkan oleh Saudara Robert. Dan kita buka surah kita dan kita berdoa. Dar Bapa, kami sangat ucap syukur kehadapan-Mu atas kasih dan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa sepanjang hidup kami. Engkau masih menjaga dan memberkati kami, dan hingga pada saat hari ini Tuhan, kami kembali ke tempat hadirat-Mu Tuhan dengan pergumulan dan persoalan yang kami bawa ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami, tempat jawaban kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa di dalam sorga, pada siang hari ini kami datang menghadap kepadamu Tuhan, dan beberapa hal yang telah disampaikan Tuhan Engkau mendengar sebelum kami berkata-kata, sebelum kami memikirkannya, Engkau telah mendengar semua itu.
Oleh karena itu Tuhan, kami bawa semua pergumulan dan persoalan ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Karena kami tahu bahwa Engkaulah penolong kami, Engkau yang telah menciptakan kami. Oleh karena itu kami percaya bahwa Engkau telah melihat keluh kesah kami, apapun yang kami alami. Oleh karena itu Bapa dalam sorga, ini doa dan permohonan kami bawa dan taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan ucapan syukur kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi doa yang ketiga. Kita akan berdoa untuk pelayanan misi Miss Quincy di Myanmar. Kita akan berdoa bersama-sama, bersyukur untuk Pak Gembala, tempat di mana Miss Quincy melayani, boleh kembali dari US. Yang kedua, kita bersyukur untuk pelayanan khotbah Kak Quincy di Alliance Center Church berjalan dengan baik. Yang ketiga, kita doakan transisi belajar bahasa Burma dari bahasa Thailand. Sekarang Kak Quincy lagi belajar huruf dari dasar. Dia merasa asli rasanya seperti balik jadi anak SD. Jadi kita doakan supaya Kak Quincy dan guru Kak Quincy dikasih kesabaran dan kemampuan untuk belajar. Lalu yang keempat, kita berdoa, Kak Quincy sedang bergumul dengan pengucapan konsonan nasal atau yang disebut huruf hidung, karena itu tidak biasa di bahasa Indonesia. Juga banyak huruf mereka yang mirip tapi beda. Tolong doakan supaya Tuhan bantu Kak Quincy dapat mengerti. Jadi itu adalah pergumulan yang disampaikan Kak Quincy agar kita doakan bersama-sama. Kita akan kembali berdoa bersama-sama untuk beliau. Sebentar doa ini akan diaminkan oleh Adik Rinda. Kita buka suara kita dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan pertolongan Tuhan. Kami masih ada sampai dengan saat ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tetapi kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Bersyukur Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini, kami boleh menaikkan setiap pergumulan kami. Di sesi doa yang ketiga ini, Tuhan, sebelum kami menyampaikan kepadamu, Engkau terlebih dahulu sudah mengetahui semuanya, dan kami percaya Engkau akan menjawabnya bagi kami tepat pada waktunya. Ajarlah kami untuk selalu percaya dan sabar dalam menanti jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang menyerahkan sesi doa yang ketiga ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mau masuk dalam ruang kesaksian. Yang pertama kita akan mendengarkan kesaksian dari angkatan 21 dan akan angkatan 2023 akan dilanjutkan oleh angkatan 2022. Selanjutnya angkatan 2021, lalu dilanjutkan angkatan 2020 ke atas. Setelah itu akan ada kesaksian dari dosen dan karyawan, akan ada kesaksian juga dari Persekutuan Sulut Ministry, dan yang terakhir ada kesaksian dari Majelis Couple. Dan secara berturut-turut saya persilakan dari angkatan 2023.
Cek, cek. Baik semuanya, kakak-kakak semuanya selamat siang dan shalom. Kami dari Angkatan 23 akan mempertunjukkan time song kami mengikuti Yesus. Karena kami semua mempunyai satu tujuan, yaitu hanya mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan namanya. Terima kasih. Di sini dari berbagai suku bersama dalam satu tujuan mulia, dididik, dibantu, dilatih baginya menjadi murid Kristus yang setia. Sangkal iri, pikul salibmu, tanggalkan bebanmu, mari ikut Yesus semuanya. Tua kali let's go. Mengerjakan amanat agungnya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kami di sini dari berbagai suku bersama dalam satu tujuan mulia, dididik, dibantu, dilatih baginya menjadi murid Kristus yang setia. Sangkal diri, pikul salibmu, tanggalkan bebanmu, mari ikut Yesus. Angkatan 23 semuanya. Mengerjakan amanat agungnya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sangkal diri, pikul salibmu, tanggalkan bebanmu, mari ikut Yesus. Dua kali let's go. Mengerjakan amanat agungnya, memberitakan Injil ke seluruh dunia, memberitakan Injil ke seluruh dunia, memberitakan Injil kemana? Dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari angkatan 2022. Ya, shalom. Ya, mewakili teman-teman dari angkatan 22 mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami angkatan 2022 sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan. Tepat 1 tahun kami berada di kampus ini dengan sangat luar biasa. Itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Kami bisa menyesuaikan diri dengan kampus ini, itu semuanya karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Jadi karena tidak mungkin saya yang akan solo, jadi saya persilakan teman-teman saya untuk ke depan. Ya, kami akan membawakan lagu kebangsaan kami, yaitu dengan tema mendengarkan suara Tuhan yang langsung diciptakan oleh kakak kami, kakak Yosua. Cek. Cek. Siap. Dan balik-balik. Hey. Di hadapan Allah kami berkumpul. Di hadapan Allah kami bersatu, usahakan agar engkau layak di hadapan Allah, menjadi bekerja. Berterus terang menyampaikan kebenarannya Tuhan, jadi duta kerajaan Allah. 022 siap untuk dibentuk, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Angkatan 2022 setiap saat diperintahnya, maka Tuhan Allahmu akan menyangkamu. Hadapan Allah kami di hadapan Allah kami bersatu, usahakan engkau layak jadi yang tidak usah malu, berterus terang menyampaikan kebenarannya Tuhan, jadi duta kerajaan Allah. Oh, warga, let's go. 022 siap untuk dibentuk, mendengar. Angkatan 022 siap untuk dibentuk, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Angkatan 2022 setiap saat diperintahkan,
Tuhan Allahmu tak mengangkatmu. Maka Tuhan Allahmu tak mengangkatmu. Maka Tuhan Allahmu tak mengangkatmu. Angkatan 22 Mendengarkan suara Tuhan. Angkatan Amin. Cek, cek, cek. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada angkatan 2021. Oke, kami panas juga lihat angkatan 22 dan 23. Kami juga nggak mau kalah, kami juga mengucap syukur karena angkatan 21 masuk tahun yang kedua. Dua. Oke, kami mau menyanyikan lagu kebangsaan juga ciptaan oleh Kak Yosua. Dan oke, angkatan 21 maju.
Angkatan 21. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari angkatan 2020 ke atas. Dipersilakan. Oke, ya kami angkatan 2020 ke atas. Kami masing-masing juga punya lagu kebangsaan, tapi kami tidak nyanyi lagu kebangsaan karena bercampur aduk nih. Jadi kami mau nyanyi lagu dari NKI. Ayo kepada angkatan 20 ke atas disilakan. Yesus telah memberi senang, hanya darah Yesus sebenar ubah berikutku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku.
Ya, karena semua mahasiswa telah kesaksian, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari dosen dan karyawan.
Selanjutnya saya persilakan kesaksian dari Persekutuan Sulut Ministry. Ya, kita akan masih mendengarkan kesaksian dan saya persilakan dari penerbitan dan Jafrai Studio. Ya, kami dari Lembaga
penelitian dan pengabdian masyarakat, dalam hal ini Japres Studios juga yang ada di depan ini, akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, pasti ada gerakannya. Musik. Iya. Yang terakhir kita akan mendengarkan kesaksian dari Majelis Kapel. Dipersilakan. Ya baik, shalom. Sekali lagi shalom. Ya puji Tuhan, kami dari Majelis Kapel dan Pembina, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena ya selama pelayanan kami, Tuhan selalu memberkati kami, selalu menguatkan kami. Walaupun banyak tentangan, banyak yang kurang daripada kami, tapi kami masih tetap untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan memilih kami untuk melayani Tuhan. Itu bukan karena kami hebat, tapi Tuhan mau memilih kami dalam keterbatasan kami. Untuk itu kami mau memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 209.
Ya, puji nama Tuhan, itulah kesaksian yang telah kita dengarkan bersama-sama. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Namun sebelumnya kita akan kembali menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang berkata, pengorbananmu sempurna. Kembali saya mengundang jemaat kapel untuk bangkit berdiri. Selalu di dalam, tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan aku, darah-Mu telah tercurah
Kami bersyukur Tuhan untuk korban sempurna-Mu yang olehnya kami boleh dipulihkan. Tidak ada yang kami dapat lakukan untuk lepas dari beban dosa, untuk lepas dari kutuk maut, kecuali karena karya agung Tuhan sendiri. Karenanya kami bersyukur, karenanya kami berterima kasih. Kami bersyukur juga hari ini Tuhan, sebagai keluarga besar Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai, kami boleh diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama mencari wajah-Mu di awal semester ini. Tanda bahwa kami sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Tanda bahwa kami sungguh bergantung hanya kepadamu. Kami tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia kami. Kami mau mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan sesungguhnya kami hanyalah butiran debu yang tidak berarti. Karenanya Tuhan, biarlah Engkau berkenan terhadap doa umat-Mu. Biarlah Engkau berkenan terhadap ibadah dan penyembahan kami. Dan biarlah Engkau memberikan wajah-Mu bagi kami dan memberkati kami hari ini, bahkan sepanjang semester ini. Di akhir seluruh rangkaian ibadah puasa bersama kami, kami sekali lagi mau sehidangan dengan Tuhan, baik itu lewat pemberitaan firman maupun juga lewat perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima. Mohon kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu sendiri, dan biarkan Engkau beracara di tengah-tengah dan di antara kami semua. Ambil alihlah waktu ini Tuhan, tinggikanlah diri-Mu, biarkan Engkau dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mohon pimpinan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baik, silakan duduk kembali jemaat kapel yang Tuhan Yesus kasihi. Ini sudah sore, selamat sore semua. Saya harap saudara masih bersuka cita, amin. Ya, kalau saya lihat tadi dari kesaksian semuanya masih semangat. Ya. Bahkan saya juga tidak bayangkan ternyata ada juga dosen saudara yang mungkin mantan pelatih penari altar. Tapi kita senang, kita berbahagia hari ini. Meskipun saya secara pribadi mohon maaf bagi saudara-saudara, mungkin ada saudara-saudara yang melihat dan mungkin bertanya-tanya, mencari-cari ini ketuanya kemana, kok nggak terlihat di depan sejak pagi. Ya, kita masih ada tamu dari kemarin dan saya masih harus bertemu pagi ini. Tadi saya ada di belakang, memang sedikit terlambat karena pagi-pagi saya sudah bertemu supaya bisa hadir di sini. Tetapi juga jam 10 pagi saya harus menghadiri sidang di pengadilan negeri terkait urusan aset kampus kita. Dan saya tertahan di sana hingga siang dan kembali sudah masuk dalam agenda acara yang lain. Tetapi ini adalah hal-hal yang memang kita harus kerjakan. Dan saya ingat bahwa ketika Tuhan berbicara kepada umat Israel dan berbicara tentang puasa, dan kemudian Tuhan menegur mereka karena puasa, saudara harus baca itu ya, puasa yang dikehendaki Tuhan itu yang seperti apa. Kadang-kadang kita mau berpuasa dengan menutup diri kita, membuat muka kita muram supaya terlihat bahwa kita sedang kusuk. Tetapi bukan itu intinya. Tetapi apa yang kita lakukan dalam hal mencari wajahnya, dalam hal memuliakan Tuhan, itu adalah bagian penting dari ibadah ini. Ibadah ini tidak untuk menambahkan sesuatu yang bersifat syarat supaya doa saudara dan saya didengar oleh Tuhan. Tidak. Tanpa saudara berpuasa pun doa saudara sudah didengar Tuhan. Bahkan tanpa saudara mengatakannya, Tuhan pun sudah tahu. Tetapi doa puasa semacam ini kita lakukan untuk memberikan kita ruang
untuk membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Memberikan kita ruang untuk berefleksi di depan Tuhan dan sekaligus mengakui kedaulatan Tuhan. Kuasanya yang berdaulat dan ketidakmampuan kita. Puasa ini bagi beberapa orang ini disakralkan dalam arti diberi kekuatan mistis. Tidak perlu menambahkan kekuatan mistis pada puasa ini. Tuhan tahu motif-motif ibadah kita. Dan pada intinya, saudara beribadah, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Dan itu yang utama, bukan? Tetapi paling tidak bagi kita di kampus ini, mengapa kita hadirkan seperti ini bagi saudara-saudara yang berkalung kuning? Mungkin beberapa saudara tidak terbiasa dengan puasa. Bahkan jangan-jangan ada yang tidak tahu kalau orang Kristen itu juga berpuasa. Coba saya tanya yang kalung kuning saja. Berapa banyak saudara yang sudah pernah berpuasa sebelumnya? Yang sudah pernah saja? Oke. Banyak juga yang tidak. Oke. Ya. Karena tidak semua gereja juga mengajarkan tentang puasa. Walaupun ada dalam khotbah-khotbah, tetapi tidak secara sengaja mengajak kita untuk berpuasa. Saya sadar itu. Dan karenanya kadang-kadang juga kita merasa, ya tentu saya bicara kita mewakili orang Kristen walaupun tidak semua. Ada orang-orang Kristen yang saya jumpai dan berkata, oh ternyata saya juga baru tahu bahwa kita pun juga masih perlu berpuasa. Kalau yang tetangga ya oke lah, tetangga juga. Ada yang tanya saya, oh ternyata orang Kristen juga puasa Pak? Puasa. Di kitab suci kami banyak contoh tentang puasa. Banyak pengalaman tentang puasa. Bahkan Yesus pun berpuasa. Hari ini kita menyebutnya dalam ilmu teologi disebut puasa supernatural. Kenapa supernatural? Karena tidak ada yang menyaingi puasa Yesus. Hanya dia dan Musa yang punya puasa yang jenis itu. Oke. Hari ini tentu masih terkait dengan tema kita membangun diri. Oke, membangun diri dalam iman. Dan juga terkait berita-berita yang viral hari ini. Tadi sudah disinggung juga Bapak Pendeta Simon dalam khotbahnya. Bahwa ada hal-hal yang bersifat ajaran, tetapi mungkin bagi kebanyakan kita yang ada di sini, saya harap semuanya kita tidak terlalu setuju dengan ajaran-ajaran itu. Tetapi faktanya ada ajaran yang sedemikian di sekitar kita. Dan ada banyak rupa-rupa ajaran di sekitar kita yang tidak sehat. Tidak sehat. Nah karena itu saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab dalam Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Mari kita mengambil bahagian dalam pembacaan ini. Saya membaca ayat yang ke-21, Jemaat Kapel ayat 22, demikian seterusnya kita berganti-gantian. Saya baca yang ganjil, jemaat baca yang genap hingga ayat 31. Saya mulai dengan 21. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya.
Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini masih dalam tema semester. Saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa semua orang membutuhkan juru selamat. Semua orang membutuhkan juru selamat. Dari apa yang kita baca, bagian ini mengajarkan kepada kita pentingnya juru selamat bagi setiap orang tanpa terkecuali. Di sini tidak ada perbedaan, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang besar, orang kecil. Saudara yang rambut lurus atau rambut ikal, yang kulit putih atau kulit hitam atau coklat, sawo, sukunya apa saja, tidak ada perbedaan. Semua kita, semua saudara membutuhkan juru selamat. Mengapa? Kalau kita baca dalam bagian yang baru saja kita baca, kita datang ke ayat 23, di situ dijelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal pertama adalah kondisi manusia yang berdosa. Semua orang. Oke? Apakah itu termasuk saya, termasuk saudara? Ya, termasuk kita semua. Tidak ada yang terkecuali, semuanya. Kok bisa begitu? Ya memang secara personal kita punya dosa. Tetapi ini juga merujuk pada situasi keadaan sebagai manusia. Kita semua terhitung berdosa sejak manusia pertama, nenek moyang kita Adam dan Hawa berdosa. Masih ingat cerita itu ya? Cerita kejadian Adam dan Hawa berdosa. Dan kemudian kita juga harus menanggung. Saudara mungkin bertanya, kok begitu? Bukankah Alkitab berkata ayah tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa orang tuanya? Ya, tetapi tidak dalam pengertian ini bahwa kita adalah manusia. Manusia pertama telah berbuat dosa dan semua orang yang merupakan keturunan manusia pertama adalah keturunan manusia yang berdosa. Sehingga saudara terhitung dalam kelompok orang yang berdosa dan dosa yang mengakibatkan keterpisahan itu juga sampai kepada kita yang dalam Roma dikatakan berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah menjadi manusia yang ada di bawah keturunan orang berdosa dan juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kasus ini semua. Jadi jangan lihat temanmu dan katakan bagi dia, memang kau muka-muka berdosa. Jangan, nggak perlu. Ya kan? Kita semua ini adalah pendosa. Jadi kalau mau lihat teman sekarang boleh lihat. Senyum dan katakan, saya juga berdosa. Iya, tidak usah menunjukkan tangan ke orang lain dan berkatakan engkau dari mukamu saja engkau memang terlihat muka-muka berdosa. Enggak usah, cukup lihat dan senyum dan katakan saya juga pendosa. Ini adalah realitas yang Alkitab
tunjukkan kepada kita. No one is righteous, even one. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi, dalam keadaan inilah kita membutuhkan juru selamat. Karena kita diikat di bawah dosa. Saudara, kita bagaikan orang yang pergi ke sebuah tempat, ke sebuah gedung. Di mana waktu kita datang, katakanlah bahwa gedung ini, dan waktu saudara datang, di pintu ya gate di bawah itu ya, pintu gerbang itu tertutup. Memang saudara terundang ke sini, tetapi pintunya tertutup dan di situ dituliskan kemuliaan Allah. Saudara, apa yang saudara akan lakukan ketika berhadapan dengan pintu yang tertutup dan bertuliskan kemuliaan Allah? Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk masuk ke tempat Allah yang mulia. Kenapa? Karena diri kita semata-mata berdosa. Inilah kondisi yang kita hadapi. Ini jugalah kondisi yang dunia hadapi. Saudara jangan lupa bahwa kita sedang berhadapan dengan kondisi dunia yang berdosa. Dalam keadaannya yang berdosa, apa yang kita akan katakan? Saudara, berapa banyak kali saudara tersinggung karena bertemu orang gila? Pernah ketemu orang gila? Lalu dia julur-julur lidah kepada saudara. Lalu saudara ambil batu dan mulai lempari dia. Dia akan lempari saudara batu lebih banyak. Dia akan kejar saudara. Saudara, kalau ketemunya orang gila, kan kita tidak ada yang tersinggung. Tapi kalau orang waras lihat-lihat saudara, bukankah saudara bilang, kenapa lihat-lihat? Ya kan? Tapi kalau orang gila, siapa yang mau katakan sesuatu kepada orang gila? Namanya saja gila. Hari ini kita berhadapan dengan dunia. Ibarat orang gila, dia sakit, benar-benar sakit karena dosa. Saudara mengharapkan dunia yang berdosa ini berbuat sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan nilai-nilai moral Alkitab. Bagaimana mungkin? Kalau itu ada, saya tidak perlu hadiri sidang di pengadilan hari ini. Ya. Saudara, apakah kita harus tersinggung karena orang gila? Saya tidak perlu tersinggung kalau ada seorang gila yang berbuat gila. Saya hanya perlu menghindar. Itu sebabnya ada bahasanya mereka Ibu Tri, orang Jawa, yang waras ngalah. Gitu kan? Yang waras itu ngalah. Kenapa? Yang nggak bisa lawan orang gila. Saudara, kondisi dunia ini pun adalah kondisi yang sama berdosanya. Saudara dan saya adalah orang berdosa tapi yang menemukan juru selamat. Oke, saudara ada di sini dan saudara memahami itu. Tapi bagaimana dengan dunia yang juga masih hidup dalam dosa? Untuk hal inilah saudara ada di sini hari ini. Untuk hal itulah kita ada di sini hari ini. Dan untuk itulah kita terpanggil untuk menjangkau mereka. Saudara jangankan tersinggung. Kita bahkan mengupayakan segala daya upaya. Ini adalah bulan yang disebut oleh GKI sebagai bulan misi. Kita mengupayakan segala daya upaya untuk menjangkau mereka. Tadi saya sebutkan di kelompok karyawan juga. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Inilah panggilan kita bahwa kita mau menghadapi orang-orang yang berdosa. Tetapi ini adalah kondisi kita. Dan karena itu kita mengakui bahwa oke, ini kondisi saya dan saya membutuhkan juru selamat. Mereka punya kondisi yang sama. Mereka juga butuh juru selamat. Saudara setuju bahwa mereka butuh juru selamat? Amin. Paling tidak saudara setuju dulu bahwa mereka butuh juru selamat. Supaya kita tidak ikut-ikutan ajaran-ajaran hari-hari ini yang menganggap bahwa Yesus tidak terlalu penting jika juru selamat tidak diperlukan. Atau mungkin ada juru selamat yang lain. Itu juga persoalan.
Yang kedua, mengapa kita butuh juru selamat? Bukan saja karena kondisi kita yang memang berdosa dijelaskan, tetapi yang kedua kita baca dalam Roma 3, 24 sampai 26. Di sana dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dari ayat yang kita baca kita jelas mengerti bahwa karya penyelamatan Allah tersedia di dalam Yesus. Yesus adalah penebus. Yesus juga adalah pendamai. Ini hal yang penting untuk kita ketahui. Bahwa memang kondisi kita berdosa, tetapi karya penyelamatan Allah tersedia di dalam Yesus. Allah sangat baik. Amin. Tadi lagu kawan-kawan itu ya. Tuhan Yesus baik. Ya kan? Ya. Kita berdosa. Dan bagi orang berdosa tidak ada yang layak baginya kecuali hukuman. Tetapi kita disediakan keselamatan di dalam Yesus. Kegelapan dosa membuat hidup kita benar-benar gelap. Kegelapan dosa dan kengerian dosa membuat hidup kita benar-benar ada di dalam sebuah keadaan yang bisa disebut sebagai malapetaka. Tetapi kebenaran Kristus dan kasih-Nya bagaikan sinar fajar yang menembus kegelapan malam. Malam tidak dapat berkuasa ketika sinar fajar mulai menyingsing. Inilah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan inilah yang kita harus syukuri. Tetapi pada waktu yang sama menyadarkan kita bahwa kita butuh Yesus. Tolong saudara lihat kiri kanan. Tadi dia sudah ngaku dia berdosa. Katakan padanya, kita butuh Yesus. Ya, saudara sudah ngaku bahwa saya juga pendosa. Oke. Dan karena kita pendosa, maka kita butuh Yesus. Inilah kebenarannya. Saudara tidak terlalu butuh saya. Saudara tidak terlalu butuh banyak orang. Tetapi Yesus mutlak dan harus. Dalam hal orang-orang lain, semua kita secara hukum alam, hukum sosial, terjadi siklus saling ketergantungan. Pasti kita saling membutuhkan, tetapi artinya kalau saya sebut saya, maka itu benar-benar saya sebagai individu. Karena tanpa saya, pekerjaan ini akan tetap jalan. Ada banyak orang di sekitar saudara. Itu sebabnya kita tidak boleh bikin diri kita inti, kata orang Papua. Ya kan? Sobat, jangan bikin diri inti. Ya kan? Hanya Yesus yang inti. Amin. Hanya Yesus yang inti. Jadi kalau ada kakak-kakak itu di asrama yang mulai bikin diri inti, kasih tahu dia, kakak, kau jangan bikin diri inti. Ya toh? Hanya Yesus yang inti. Karena dia inti, dia menjadi mutlak kebutuhan kita. Itu adalah akses untuk kita bisa keluar dari jerat dosa. Minggu yang lalu saya ada di transit di Singapura. Waktu itu anak saya ada pesan-pesan sesuatu. Saya bilang, wah Bapak ini tidak keluar-keluar. Oh Bapak keluarlah. Saya enggak punya visa, saya cuma transit di sini. Oh, enggak apa-apa, Bapak bisa isi. Oh, isi untuk jalan-jalan saja. Waduh, gimana ya? Jadi saya pergi, karena ini anak, jadi kita bertanya lah. Saya bertanya kepada imigrasi. Saya penumpang transit ke Indonesia. Bolehkah saya keluar? Pesawatnya sudah ada? Ada. Oke, silakan isi. Ada form yang harus diisi. Isi dulu, kalau dapat nomor register berarti boleh keluar. Kalau tidak dapat nggak boleh keluar. Oh begitu, oke. Saya coba isi, oh iya dapat. Saya bisa keluar. Oke. Masalahnya adalah saya sudah di luar. Saya baru ingat, saya belum pernah jalan-jalan di Singapura. Jadi saya bilang anak saya, Agatha,
Bapak ini belum pernah jalan-jalan di Singapura, kemana juga jalannya, saya juga tidak tahu ini. Bapak tanya orang-orang di situ. Saya pikir, aduh anak muda selalu punya solusinya. Ya kan? Kalau Bapak tidak mau tanya orang, tanya saja Google. Tempat-tempat yang bagus, oke. Tapi saya temukan di Google, yes. Google menjawab saya. Tapi untuk pergi ke sana ini kan butuh transportasi. Saya lihat MRT-nya, wah ini puluhan stop. Puluhan tempat pemberhentian, harus berganti MRT juga. Aduh, saya bisa hilang di sini. Mungkin dia pikir-pikir, kalau begitu Pak jangan nih. Nggak usah lah. Tapi saya juga sudah di luar ini. Mau masuk lagi juga bagaimana? Oke. Jadi saya pergi saja. Dipandu oleh Google. Oke. Dia bilang, nyalakan ke GPS tak Pak? Tapi sebenarnya tujuan utama adalah kalau saya nyalakan GPS kan dia tahu saya sudah dekat mana. Jadi dia bisa pesan, itu kita sudah dekat di situ. Oke. Tapi kembali ke yang tadi, bahwa saya butuh akses. Tidak bisa lewat kalau tidak ada akses. Saudara tidak bisa coba-coba pergi keluar dan saudara tidak punya akses untuk lewat. Saudara tidak punya paspor, saudara tidak punya visa, bagaimana bisa lewat? Ada Pak Black di sini ya. Nggak bisa tanpa barang-barang itu. Bahkan kalau Pak Black kitasnya habis dan lupa diurus, maka harus keluar dari Indonesia untuk sementara waktu. Sampai dapat yang baru boleh masuk lagi. Begitu kan Pak? Saudara, syukur akses ke sorga itu tidak dikuasai dan tidak dikuasakan kepada kelompok tertentu di dunia ini. Bayangkan kalau itu bisa dijual sama seperti praktek gereja masa lalu dengan surat indulgensia, surat pengampunan dosa. Ada orang-orang kaya yang bisa beli bayar karena mereka punya uang. Bagaimana dengan yang tidak kaya? Tapi kita bersyukur bahwa itu disediakan dalam Yesus dan tersedia di dalam Yesus. Kita bisa datang secara personal. Tidak harus diwakili untuk kemudian menerima akses itu. Semua yang saudara perlukan hanyalah datang kepada Yesus. Karena inilah yang disediakan Tuhan bagi kita sebagai akses untuk penyelesaian segala dosa kita. Luar biasa bahwa Tuhan begitu sayang dengan kita. Dan Ia menyediakan akses untuk kita diselamatkan sesudah kita memberontak dan seharusnya dihukum. Yang ketiga, bahwa mengapa kita membutuhkan Yesus, semua orang butuh Yesus karena iman kepada Yesus sebagai dasar keselamatan. Roma 3:27 sampai 31. Di situ jelas sekali, jika demikian apakah dasarnya untuk berbegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak bisa melalui perbuatan, melainkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan Taurat. Kesombongan Yahudi adalah Tauratnya. Dan mereka merasa bahwa dengan Tauratnya mereka selamat. Tapi tidak juga, bukan. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Ini retorika Paulus untuk orang Yahudi. Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat yaitu Yahudi karena iman, maupun orang-orang tak bersunat, orang di luar Yahudi juga karena iman. Jika demikian adakah kami membatalkan Taurat? Tidak juga, tetapi kami meneguhkannya. Hal yang dibutuhkan adalah iman. Iman kepada Yesus sebagai dasar keselamatan. Inilah yang penting. Saudara tadi sudah katakan kita butuh Yesus. Dan untuk menikmati segalanya yang tersedia di dalam Yesus, saudara, tindakan pertama yang saudara perlu adalah tindakan percaya. Percaya kepada Yesus dan menerima Yesus. Penerimaan saudara terhadap karyanya itu memberikan saudara akses untuk menikmati semua kekayaan keselamatan yang tersedia di dalam Dia. Inilah yang penting. Maka saudara boleh lihat temanmu lagi. Kasih tahu dia, makanya percaya kok sama Yesus. Ya kan? Artinya percaya, yang benar-benar percaya. Saya tidak ragu, saudara sudah ikut orientasi, yang lain-lain di sini sudah ikut orientasi dan sudah ikut banyak kelas. Tapi jangan sampai percaya saudara adalah percaya yang sifatnya seperti sesuatu yang oke, saudara sebut dan saudara rasa oke, itu cukup saja, begitu saja. Bukan. Ini adalah sebuah perkataan percaya, tetapi kepercayaan saudara diikuti dengan tindakan percaya.
bukan tindakan yang menyelamatkan. Tetapi kepercayaan saudara memang perlu tindakan percaya. Tindakan percaya diikuti oleh bagaimana saudara membangun hubungan. Bagaimana saudara bergantung kepada Tuhan. Bagaimana menghidupi sesuatu yang saudara sebutkan sebagai kehidupan percaya itu. Karena kalau bilang saja percaya, ini akan terjadi masalah bagi kekristenan. Ada banyak orang Kristen hari ini yang bilang percaya, tapi dia tidak sungguh-sungguh terlihat percaya. Tidak benar-benar hidup sebagai orang percaya. Itu persoalan. Kalau hanya sebatas kata itu, meskipun memang kita perlu kata itu. Oke, kita awali dari sana. Untuk itu, bahwa saudara, kita sangat membutuhkan juru selamat dan itu Yesus. Karena dari hal ini kita diberi ingatan bahwa kita menerima semuanya di dalam percaya kepada Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus. Tidak ada nama lain. Itu adalah keharusan. Tidak ada nama lain. Dan hari ini kita harus mengkhotbahkan ini. Paling tidak untuk menguatkan diri kita sendiri. Kami tadi ada di grup PA dan kami menyaksikan bahwa bahkan di antara kami yang hari ini saudara lihat sebagai orang tua di kampus ini, kami pun pernah mengalami goncangan iman. Oke? Kami pun pernah mengalami goncangan iman. Tanpa dasar keyakinan tentang Yesus Juru Selamat dan memang Dia adalah Allah yang telah menyelamatkan kita, yang melalui Dia Sang Bapa mengutus Dia untuk menyelamatkan kita. Tanpa pemahaman yang final, clear untuk hal itu, saudara akan mudah diombang-ambingkan. Karena memang ada banyak rupa-rupa pengajaran di antara kita dan di sekitar kita. Tapi hari ini saudara harus sampai pada pengakuan yang final untuk hal itu. Yesus Kristus Juru Selamat dan satu-satunya. Sampai hari ini kita tidak punya berita yang lain. Ada orang-orang di luar sana sama Kristen dengan kita, tapi mereka menyebut Yesus Kristus salah satu Juru Selamat. Saya sudah ketemu banyak. Di forum-forum pertemuan teolog-teolog, saya sudah ketemu banyak orang yang mengaku Yesus Kristus hanya sebagai salah satu juru selamat. Itu bukan kita, itu bukan sekolah ini. Sekolah ini ada pada pengakuan Yesus Kristus juru selamat satu-satunya. Jika tidak, mengapa saya dan saudara susah-susah? Oke, di negeri yang mayoritas populasinya beragama berbeda dengan kita. Tetapi karena keyakinan inilah kita tetap mempertahankan, mau disebut minoritas kayak mau disebut apa kayak begitu ya. Termasuk kalau di Makassar kadang-kadang orang bilang karisteng pakan rekongkong. Iya kan? Itu orang Kristen pemakan RW gitu ya. Tapi itu harus kita terima. Kenapa? Terserah mau dibully seperti apa. Tapi kalau ini menyangkut keyakinan keselamatan di dalam Yesus, tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain. Karena saudara sudah ambil keputusan itu. I have decided to follow Jesus. Saudara sudah nyanyikan itu kan? Not turning back, not turning back. Tidak akan balik lagi. Tidak ada jalan kembali untuk itu. Saya harap saudara pegang ini. Karena memang hanya dengan iman percaya kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 47. Jika engkau percaya kepada Dia, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tidak ada yang bisa lepas dari hukum itu. Yesus sendiri mengakui pada dirinya bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini adalah akses utama dan akses satu-satunya. Ini adalah akses utama dan akses satu-satunya.
Saudara tidak perlu tambahkan apapun pada hal itu. Tetapi sementara saudara hidup di dunia ini, hiduplah dan berlakulah sebagai orang yang percaya Yesus. Semoga melalui kesaksian hidup saya dan saudara, orang lain bisa dibawa juga kepada terang Kristus itu. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pemberitaan firman ini, dan kita semua akan berhenti di sini dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita berpindah kepada perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diingatkan lagi, semua kami tanpa kecuali, bahkan dunia ini tanpa terkecuali, membutuhkan Yesus Sang Juru Selamat. Tidak ada orang di dunia ini yang suci, tidak ada orang yang tidak berdosa. Dan Tuhan menyediakan keselamatan di dalam Yesus yang hanya dapat kami terima melalui iman percaya kepadanya. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu bagi kami. Panggilan untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga panggilan untuk kemudian terutus dan menjadi saksi Yesus bagi orang lain yang masih belum percaya. Saatnya bagi kami Tuhan, kami akan sejenak masuk dalam hidangan perjamuan kudus. Tuhan, kiranya ini mengingatkan kami besarnya pengorbanan-Mu yang telah selamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang majelis kapel yang akan mendampingi saya dalam pelayanan perjamuan untuk maju ke depan. Pemain musik juga boleh mengambil tempat. Juga singers boleh mengambil tempat. Hari ini, tepatnya di akhir persekutuan kita pada hari ini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, sehidangan dengan Tuhan. Saya mau membacakan dasar firman Tuhan untuk perjamuan ini. Tetapi sebelumnya, saya mempersilakan saudara untuk mengambil waktu mempersiapkan diri untuk perjamuan ini. Kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Memperingati kematian, pengorbanan Kristus untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami yang berdosa, di mana Yesus yang mengambil hukuman dan tanggungan itu bagi kami. Tolonglah kami agar Engkau dimuliakan setiap kali kami sampai pada peringatan semacam ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjamuan kudus ini adalah ibadah perjamuan yang dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu perjamuan kudus patut kita sambut dengan penuh syukur dan sukacita. Karena Yesus yang memberikan itu sebelum penangkapannya. Perjamuan kudus juga adalah ibadah perjamuan yang mengingatkan kita kepada kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Dengan kematiannya kita telah menerima anugerah pengampunan dosa, pembaruan batin dan hati nurani, juga kelepasan dari dosa, iblis, dan kebinasaan kekal. Oleh karena itu perjamuan kudus perlu kita ikuti dengan kekudusan dan juga kerendahan hati. Perjamuan kudus adalah ibadah perjamuan yang melambangkan sambutan kita terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, perjamuan kudus harus kita lakukan di atas dasar pengakuan dan tekad iman terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan demi hormat dan tertibnya ibadah perjamuan kudus, maka tentu yang terundang mengambil roti dan cawan adalah kita yang telah menerima baptisan kudus. Baptisan atau sidi. Dan telah menyelesaikan masalah-masalah dosa di hadapan Tuhan. Saya harap mahasiswa STTJF tidak ada yang bermasalah dengan baptisan lagi. Kalau ada yang belum, saudara, kalau saudara berasal dari gereja Kemah Injil, memang saudara tidak diizinkan, biasanya itu terjadi sampai saudara dibaptis. Tapi kalau saudara dari gereja lain dan sudah terbiasa, saudara juga tetap terundang untuk mengikuti. Oleh karena itu, sebagai sambutan kita, saya memberikan waktu untuk kita datang sejenak di hadapan Tuhan. Terkait firman Tuhan tadi dan terkait pembacaan pengantar perjamuan ini. Jika ada hal-hal yang saudara perlu atau rasa sebagai sesuatu yang perlu akui di hadapan Tuhan, inilah saatnya. Sebelum kita datang dan menerima perjamuan, di mana kita mengingat pengorbanan Yesus untuk segala dosa dan kesalahan kita. Sebelum saudara menerima roti dan anggur, inilah saat yang tepat juga untuk datang dan mengaku segala dosa kita. Tuhan, tiliklah hidup kami, selidikilah hati kami. Sekiranya Engkau menjumpai hal-hal yang tidak berkenan, ampunilah kami. Kami telah berdosa kepadamu, tetapi kami bersyukur karena Engkau menyediakan pengampunan bagi kami. Mengingat pengorbananmu lewat perjamuan ini, kami siap menerima perjamuan ini. Kiranya Engkau dimuliakan dan kami diberkati. Kasih Tuhan, roti dan anggur akan dibagikan di antara saudara. Saudara akan menerimanya, tetapi jangan dulu makan dan minum. Saudara cukup memegangnya saja sampai nanti semua sudah menerima, dan saya akan memberi aba-aba untuk kita semua makan dan minum secara. Sementara roti dan anggur ini akan dibagikan oleh para pelayan, kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 48.
Jika ada saudara-saudari yang tidak sengaja terlewati oleh anggur atau roti, tapi juga rindu untuk bisa ikut mengambil bagian dalam perjamuan ini, silakan angkat tangan untuk dilayani. Semua sudah terlayani. Bagi yang sudah terlayani, saya mengundang saudara untuk berdiri. Ya, bagi saudara yang belum, boleh angkat tangan. Oke, tidak ada, ya silakan para pelayan kembali ke depan. Saudara menunggu aba-aba untuk kita makan bersama. Peganglah roti di tangan saudara. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengingat kepada tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita, mari kita makan roti ini dengan bersyukur kepadanya. Siapkanlah cawan di tangan saudara. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengan bersyukur kepada darahnya yang dicurahkan bagi pengampunan dosa kita, mari kita minum bersama dari cawan ini. Mari kita bersyukur sekali lagi dengan doa. Tuhan, kami mensyukuri anugerah-Mu bagi kami, untuk kami boleh diselamatkan oleh karya pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang berdosa dan seharusnya dihukum, tetapi Yesus mengambil tanggungan dosa kami, memikulnya di kayu salib, dan olehnya kebenarannya telah juga diberikan kepada kami, untuk kami dibenarkan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami menerima kebenaran-Mu, pendamaian dan penebusan-Mu, tetapi kami terutus. Karena Engkau berkata bahwa kami memberitakan hal ini sampai Engkau datang kembali. Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu. Utuslah kami untuk memberitakan peristiwa ini bagi jiwa yang terhilang, bagi mereka yang membutuhkan keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
silakan duduk kembali. Ada tempat yang tersedia di lorong-lorong, saudara boleh mengembalikan cawan ke sana. Dengan demikian acara pemberitaan firman Tuhan dan perjamuan kudus telah selesai. Saya mempersilakan para pelayan kembali ke tempat masing-masing dan kami kembalikan kepada worship leader untuk melanjutkan acara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari majelis kapel. Kepada majelis kapel yang bertugas, saya persilakan. Shalom, selamat sore. Pengumuman Selasa 15 Agustus 2023, kami atas nama Majelis Kapel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Simon Atarigan MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dan telah memimpin PA, dan kepada Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan dan telah memimpin perjamuan, serta seluruh pelayan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan kapel Rabu 16 Agustus 2023 adalah kuliah umum dengan pembicara Bapak Dr. Andus Indarto, WL Grace Priscilla Angkatan 21, pemain musik Andreas Angkatan 22, dan moderator Bapak Randy Friendrow MTH. Disampaikan kepada seluruh sivitas akademik untuk menghadiri acara Cinta Kampus untuk Negeri yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Agustus 2023 jam 18.30 di Kapel. Akan ada penampilan drama dan makan bersama. Yang akan meninggalkan ruang Kapel terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu, mahasiswa-mahasiswi yang duduk di barisan sebelah kanan saya, tengah, dan seterusnya. Pengumuman tambahan akan disampaikan oleh Ketua BEM. Demikian pengumuman, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, baik, shalom, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami sebagai pengurus BEM. Ya, langsung saja. Saya sebagai pengurus BEM mengundang teman-teman semua untuk menghadiri kegiatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tahun ke-78. Nah, kegiatan yang akan kita laksanakan itu ada upacara, itu dilaksanakan jam 8 pagi dengan dress code baju hitam putih ditambah dengan alma mater. Terus akan dilanjutkan lomba 17 Agustus di jam 10 sampai jam 12.30, ini per angkatan. Terus akan ada makan siang jam 1 sampai selesai. Terus makan bersama yang sudah disampaikan tadi sebelumnya sama majelis chapel, itu ada makan bersama jam 18 sampai selesai, dan akan dilanjutkan drama, nobar dan ibadah dari jam 19 jadi 18.30 sampai selesai. Next. Selanjutnya. Nah, berikut ada
lomba yang akan kita laksanakan hari Kamis. Yang pertama itu ada lomba bakyak, ada galasin atau gobak sodor, ada balap karung, makan kerupuk, estafet kelereng, dan juga lomba mading. Jadi nanti untuk syarat dan ketentuannya kami akan kirimkan kepada setiap ketua-ketua angkatan. Nanti lihat syarat dan ketentuannya yang akan dikirimkan kepada grup-grup setiap angkatan. Terus selanjutnya izin juga menyampaikan pengumuman bahwa hari Kamis juga akan ada pemeriksaan kesehatan, itu jam 10 pagi, dan jam 12 siang itu ada donor darah. Jadi teman-teman kalau ingin memeriksa silakan datang jam 10, dan jika mau mendonorkan darah bersiap-siap, jangan begadang, dan jam 12 kita akan donor darah. Jadi persiapkan diri teman-teman, jangan begadang dan lain sebagainya. Cukup sekian dari kami pengurus BEM. Shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat kapel untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Doa penutup kembali dipimpin oleh Bapak Pendeta Robi Panggara MTH. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di akhir ibadah ini kami siap untuk berpisah dari tempat ini, kembali ke dalam kehidupan aktivitas kami masing-masing. Untuk itu kami mohon berkat-Mu bagi semua kami ya Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak hari ini
sampai Yesus datang kembali kedua kali menjemput setiap umatnya yang percaya. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali dan masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.